Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aftar Widiatmoko dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video materi mengenai tes metode hasil pengecetan atau metode tes hasil pengecetan. Ada beberapa metode tes, yaitu perlakuan seseorang untuk mengetahui hasil dari suatu proses dinamakan pengetesan dan sering dinamakan tes metode. Adapun tes metode dalam proses pengecatan tersebut diantaranya yang pertama adalah tes kehalusan atau finesse of grain, pasta atau mill base automotive. Yang kedua ada tes penentuan kekentalan dengan viscosity cup. Yang ketiga ada tes viscosity for glassite polyester putih. Yang keempat ada penentuan berat jenis dengan SG Cup. Yang kelima ada tes pengeringan, yaitu meliputi kering sentuh, kering permukaan atau touch dry. Yang keenam ada tes amplas atau sanding. Yang ketujuh ada tes hardness atau kekerasan dengan pensil. Yang kedelapan ada tes adhesi. Yang kesembilan ada tes daya tahan terhadap benturan atau impact test. Kemudian yang 10 ada tes pengukuran ketebalan film kering dengan ergometer. Yang ke-11 ada tes pengukuran ketebalan film basah dengan kom. Yang ke-12 ada tes leleh atau sek test. Yang ke-13 ada tes daya tutup kering. Ke-14 ada tes waktu pakai atau pot life test. Yang ke-15 ada tes daya tahan terhadap air. Tes ke-16 ada daya tahan terhadap bahan kimia atau chemical resistant. Tes ke-17 ada tes ketahanan terhadap cuaca dengan alat QUV. Kemudian tes ke-18 ada tes kekentalan film terhadap larutan garam. Tes selanjutnya ada tes waktu pengamplasan atau sanding time. Kemudian tes yang ke-20 ada tes kelenturan atau flexibility. Dan tes ke-21 ada tes adhesi glasit pada permukaan plat besi. Kemudian yang ke-22 ada tes kebersihan putih. Kemudian ada tes poros dari putih. Kemudian tes yang ke-24 ada tes kekerasan dempul. Kemudian tes yang ke-25 ada tes pemeriksaan kehalusan atau finesse dempul. Kemudian tes yang ke-26 ada tes aplikasi dempul dengan jidar. Tes ke-27 ada tes ketahanan kualitas film terhadap larutan asid. Kemudian tes yang ke-28 ada tes color untuk tinting system. Kemudian tes yang ke-29 ada tes color untuk tinting system yang kedua. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah tes kehalusan atau finesse of green, pasta, or millibase automotive. Kemudian materi selanjutnya adalah tipe cat dan waktu pengeringan. Waktu pengeringan atau drying or curing ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai step yang mempengaruhi berbagai pencapaian kondisi kering sempurna. Contoh, waktu untuk pengeringan cat yaitu bebas debu atau dust free yaitu sekitar 0,2 jam. Kemudian bebas lekat atau tag free yaitu sekitar 3 jam. Kemudian kering di tangan yaitu sekitar 12 jam. Kemudian kering keras yaitu sekitar 20 jam. Kemudian pengertian dari bebas debu adalah apabila debu tidak melekat lagi pada permukaan pengecatan. Kemudian bebas lekat yaitu bebas tidak melekat sekalipun ditekan. Kemudian kering di tangan pengertiannya yaitu cukup kering untuk melekatkan pemanasan part. Kemudian kering keras yaitu cukup keras untuk beroperasi tertentu lainnya, untuk operasi tertentu lainnya. Waktu pengeringan tergantung pada tipe cat yang digunakan, temperatur sekeliling, ketebalan lapisan cat, dan tipe thinner yang digunakan. Kemudian materi selanjutnya adalah
Pengeringan paksa dan waktu pengeringan. Pengeringan atau curing cost ditentukan dengan temperatur pengeringan dikali waktu pemanasan konstan. Apabila pabrik pembuat cat menentukan 60 derajat Celcius kali 50 menit, maka ini biasanya menentukan temperatur pengeringan dikali waktu pemanasan konstan. Kemudian ini merupakan variabel dalam pengeringan cat menggunakan sinar inframerah. Suhu atau temperatur di dalam pengeringan cat sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengeringan cepat atau pengeringan paksa dengan menggunakan sinar inframerah, sehingga dapat meningkatkan suhu ruangan yaitu antara 400 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Suhu untuk suhu untuk proses pengeringan berbeda-beda, tergantung dari jenis cat yang digunakan. Waktu, yang kedua adalah waktu. Waktu pengeringan biasanya ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai macam step yang mempengaruhi pencapaian kondisi kering sempurna. Dalam proses pengeringan menggunakan sinar inframerah, waktu yang digunakan lebih cepat dibandingkan dengan proses kering udara atau proses alami. Waktu yang digunakan dalam proses pengeringan ini tergantung pada jenis cat, ketebalan coat, dan tipe jumlah solvent yang terkandung di dalam coat. Terigu, kalau pokok enggak bocor dia. Jarak. Yang ketiga adalah jarak. Jarak yang digunakan dalam proses pengeringan cat yaitu antara bidang lampu inframerah dengan jarak lampu dengan bidang pengecatan, maka semakin tinggi cat yang ada di sekitar bidang pengecatan, jarak lampu yang paling baik adalah sekitar 40 cm warna metalik dan 50 cm untuk warna solid. Kemudian untuk sistem perpindahan panas. Dalam sistem perpindahan panas, umumnya mengenal tiga cara pemindahan panas yang berbeda, yaitu yang pertama, yaitu dengan cara konduksi. Konduksi adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang lebih rendah dalam suatu medium padat, cair, dan gas antara medium-medium yang berlainan, yang bersinggungan secara langsung. Kemudian perpindahan panas dengan radiasi. Radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda-benda tersebut terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah proses transport energi dengan cara gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau materi yang kurang tepat dan salah. Eh, Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.